Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Arumayangsari, NIM A4 2019-0125, ingin menjelaskan tentang mengapa seorang muslim harus belajar tentang evolusi. Menurut saya yang pertama itu kewajiban kita seorang muslim yaitu adalah menuntut ilmu. Dan yang kedua keyakinan dan pencarian Tuhan dalam tanda-tanda alam, contohnya yaitu evolusi. Menurut saya evolusi itu belajar evolusi itu hukumnya fardu ain, yaitu wajib secara individu. Itu bagi yang percaya evolusi ada ya. Kalau tidak percaya mungkin itu menolak adanya evolusi. Bagi saya evolusi itu teori yang bisa menjelaskan tentang berbagai hal, karena teori evolusi itu bisa menjelaskan tentang asal-usul bahasa, ras, agama, suku, bangsa, sejarah, terus makhluk hidup, dan Tuhan. Hampir tidak ada fenomena alam di kehidupan ini yang tidak bisa dijelaskan oleh teori evolusi sendiri. Dan contoh evolusi sendiri itu contohnya bagi kaum yang berpikir lumba-lumba itu sejenis ikan, mungkin kehidupannya itu seperti ikan. Tapi kalau kita bisa berpikir lagi, sebenarnya lumba-lumba itu sejenis mamalia seperti kera dan manusia, yang hidup di air, dan itu terjadi karena dia mengalami evolusi beberapa tahun. Karena evolusi sendiri itu adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara bertahan dalam waktu yang lama, seperti itu. Yang kedua, pengertian evolusi as theory and fact. Menurut saya bahwa evolusi itu adalah teori dan fakta. Meskipun teori dan fakta itu dua hal yang berbeda, seperti misalnya minyak dan air yang terjadi secara haikal atau tidak ada hubungannya, namun secara mudahnya untuk menangkap evolusi itu sebuah fakta. Dalam pencapaian sebuah fakta itu ada prosesnya, nggak mungkin langsung jadi begitu saja, dan harus diiringi oleh teori-teori yang diiringi oleh teori. Jadi fakta itu harus melewati sebuah teori-teori dulu agar menjadi sebuah fakta nantinya. Bagi yang mempercayai teori Darwin, menyampaikan bahwa sebuah teori diartikan sebagai penjelasan ilmiah yang dibuktikan kebenarannya tentang beberapa aspek dalam semesta. Jadi memang evolusi itu dianggap sebagai fakta dan teori menurut Darwin. Jadi evolusi itu merupakan fakta karena memang sejumlah besar tidak terbantahkan ya buktinya. Tak terbantahkan bukti terjadinya. Jadi memang beberapa proses evolusi itu sudah benar-benar ada buktinya dan sudah tidak bisa dibantahkan. Itu menurut saya. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut saya evolusi itu tidak bisa terjadi secara langsung, atau bisa dibilang harus melalui proses-proses terlebih dahulu. Apalagi evolusi adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara bertahan dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Dan proses terjadinya mekanisme evolusi atau perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana menjadi makhluk yang kompleks itu diawali dengan adanya mutasi. Mutasi itu sendiri adalah perubahan sekuens DNA
baik di tingkat gen maupun kromosom. Perubahan urutan 1 atau 2 pasangan basa yang menyusun gen. Dan yang kedua yaitu gen flow. Aliran gen ini berpindah gen dari suatu populasi ke populasi lainnya. Yang ketiga yaitu rekomendasi gen, yaitu perkawinan silang, pembentukan susunan gen baru dengan pemindahan segmen DNA dari satu sel ke sel yang lainnya. Contohnya itu seperti yang pernah Bapak ajarkan, yaitu perkawinan kuda dan keledai itu sendiri. Dan yang keempat itu seleksi alam. Kita tahu sendiri bahwa seleksi alam yaitu kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup dan bereproduksi dengan perbedaan dalam satu atau lebih cirinya. Bisa dibilang seleksi alam itu dia yang bisa bertahan dalam mungkin mungkin faktor-faktor lain seperti yang bisa baik suhu udara, faktor-faktor lingkungan gitu. Dan yang terakhir yaitu genetic drift atau perubahan sejumlah satu atau lebih sifat pewarisan. Perlu diingat lagi bahwa genetic drift ini yaitu terjadi secara acak, jadi kita tidak bisa tahu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk jawaban nomor 3. Terima kasih.